Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Estin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dosen tetap Yayasan Pendidikan Sri Lolahan yang berhome base di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sri Lolahan pada program studi manajemen strata 1. Sebagai dosen tetap, saya dipercaya untuk mengampu beberapa mata kuliah, dan salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan sistem pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bertujuan untuk mengembangkan cara belajar kepada mahasiswa secara mandiri baik di dalam kelas maupun di luar kelas, guna menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Sistem Informasi Manajemen merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sri Lolahan di semester genap dengan bobot 3 SKS. Dan dalam mengikuti mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyarat. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini yang secara singkat dapat digambarkan bahwa mata kuliah Sistem Informasi Manajemen menjelaskan mengenai materi-materi yang memberikan kerangka pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan bisnis, memperbaiki pengambilan keputusan bisnis guna memperoleh keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi manajemen bermanfaat guna meningkatkan ketepatan data melalui sistem yang terorganisir secara rapi dan jelas, sehingga kita dapat dengan mudah memperoleh data yang akurat yang tentunya akan bermanfaat bagi tercapainya tujuan bisnis. Dan diharapkan dengan adanya sistem informasi yang baik di dalam sebuah organisasi, maka tentunya bisa menambah nilai daya saing sebuah organisasi. Kemampuan yang diharapkan dan apa yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini adalah memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa mengenai sistem informasi sebagai pendukung proses manajemen dan peranannya selaku pengambil keputusan, sehingga mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan sistem informasi bukan hanya sebagai informasi di dunia kerja tetapi di dunia pendidikan. Sedangkan materi yang diajarkan dalam 15 kali pertemuan diantaranya: 1. Pengertian dan konsep dasar sistem informasi manajemen. 2. Sistem informasi manajemen sebagai pendukung proses manajemen. Sistem informasi berperan selaku pengambil keputusan. Dukungan informasi untuk berbagai bidang fungsional, diantaranya bidang produksi, bidang pemasaran, bidang promosi, bidang penjualan, bidang manajemen sumber daya manusia, jenis-jenis informasi pendukung yang dibutuhkan dalam organisasi, pengelolaan data, aplikasi data dan pemeliharaan sistem, teknik memilih sistem pengolahan data dan audit sistem informasi manajemen. Selanjutnya, sistem pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah blended learning, yaitu menggabungkan antara pembelajaran tatap muka atau disebut dengan pembelajaran luring dan pembelajaran melalui aplikasi atau disebut dengan pembelajaran daring.
yang mana dengan pembelajaran ini adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa dapat dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas interaksi berupa tanya jawab, diskusi tentang materi yang diajarkan, sedangkan interaksi yang di luar kelas diantaranya adalah melalui WhatsApp group, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Dengan sistem pembelajaran ini diharapkan adanya interaksi sehingga terjalin hubungan emosional antara dosen dan mahasiswa. Untuk mengukur tingkat keberhasilan mahasiswa dalam menyerap materi-materi yang telah saya sampaikan, maka saya memberikan pertanyaan berupa tes secara tertulis maupun lisan dan memberikan tugas baik individu maupun kelompok. Sistem penilaian yang telah disepakati bersama dalam kontrak perkuliahan antara lain adalah dengan komponen kuis 15%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, sehingga totalnya 100%. Dan plus absensi 65%. Dalam upaya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan dan kehadiran dengan bobot poin plus 5. Dan saya akan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit dari waktu yang telah dijadwalkan. Demikian video pembelajaran ini sebagai syarat mengikuti sertifikasi dosen dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Selanjutnya marilah kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, dalam keadaan baik. Semoga sesuatu anugerah bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan mengabsen dulu yang hadir hari ini, dan nanti yang Ibu sebut namanya Maya Julia, Pia Rendani, Nadia Eviani, Tiara Puspita Sari, Lilis, Jesse Monica, Cynthia Wulandari, Esti Tinanti, Ida Nabila, Emisa Rita, Ida Tiara, terima kasih semuanya sudah hadir. Sebelum kita lanjutkan materi berikutnya, mungkin ada yang mau ditanyakan materi kita minggu yang lalu, ya. Materi kita minggu yang lalu mengenai dasar dari sistem informasi manajemen ini. Kita kan kuliah di ekonomi, ya. Kita kuliah di ekonomi, jurusan manajemen. Apa yang dimaksud dengan ekonomi? Ilmu ekonomi ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya seperti apa? Sebelum kita masuk ke konsep dasar sistem informasi manajemen, mungkin ada yang bisa pernah dengar kata ekonomi? Ekonomi terdiri dari dua kata, eikos dan nomos, ya. Eikos artinya aturan, nomos itu artinya rumah tangga. Eikos dan nomos adalah aturan rumah tangga. Nah, salah satu bidang ilmu ekonomi adalah sistem informasi manajemen.
dasar sistem informasi manajemen ini, ya, konsep dasar sistem informasi manajemen, apa yang menjadi objek dari manajemen di sini, yang menjadi objeknya dari sistem informasi. Pernah dengar kata sistem informasi? Pernah? Jadi objek dari manajemen ini, kalau orangnya itu namanya manajer, kalau ilmunya namanya manajemen. Sama seperti jurusan yang diambil oleh anak-anak sekarang, ya. Manajemen itu asal katanya adalah memanage, mengatur. Itu manajemen, orang manajer. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini dia memberi apa? Sistem dari informasi untuk manajer atau pucuk pimpinan yang dipelajari di sini. Nah, sebelum kita masuk ke ininya, pengertian manajemen itu apa? Sumber-sumber daya apa saja yang ada di dalam manajemen? Ya. Manajemen adalah ilmu dan seni. Kenapa dikatakan ilmu? Karena bisa dipelajari, ada teorinya, ada buku literaturnya. Ilmu dan seni dalam melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain. Itu arti manajemen, yang dikalkulasikan dengan berbagai sumber daya. Sumber daya itu sumber daya apa saja? Yang kalian tahu? Sumber daya manusia, sumber daya alam, termasuk juga sumber daya informasi, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Jadi bisnis atau usaha atau perusahaan itu punya tujuan, sama dengan hidup kita punya tujuan. Apa tujuan dari bisnis, usaha atau perusahaan? Tujuan dari manajemen ini apa? Apa? Mencari laba. Oke, ada yang lain? Apa tujuan dari berdirinya usaha atau bisnis? Mendapatkan keuntungan. Oke, apa lagi? Mungkin ada yang lain? Ya, jawaban teman kalian tadi sudah benar, ya. Nah, tetapi kalau dalam teorinya manajemen ini tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen atau pemakai. Itu tujuan utama. Tujuan lainnya, apa yang dikatakan teman kalian tadi, untuk mencari laba atau keuntungan. Nah, kalau apa namanya, kebutuhan dan keinginan konsumen sudah terpenuhi, pasti akan mendapatkan untung atau laba. Itu maksudnya. Jadi beberapa buku literatur mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu katanya ini terpenuhi dulu, needs and want-nya terpenuhi dulu, baru usaha itu atau bisnis itu dapat laba atau keuntungan. Itu, ya. Mengapa di sini sistem informasinya harus dimanajemeni? Ada yang bisa? Mengapa harus sistem informasinya harus dimanajemeni? Kita kembali ke fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi-fungsi manajemen? Ada yang masih ingat? Fungsi manajemen.
informasi saja kita menerapkan manajemen. Kita menerapkan manajemen bukan di sistem informasi saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga menerapkan manajemen. Nah, planning, organizing, accounting, controlling, dan evaluation. Nah, ini konsep dasar manajemennya. Itu sumber dayanya ada sumber daya manusia dan sumber daya alam. Di sini dimasukkan yang alamnya adalah material, modal, dan sumber daya informasi. Jadi dengan perkembangan zaman, kalau dulu mungkin sumber dayanya cuma sumber daya alam, sumber daya manusia yang kita tahu kan. Nah, sekarang ada sumber daya informasi setelah ada perkembangan zaman. Mengapa sumber daya manusia yang diutamakan? Yang kedua, sumber daya alam dan sumber daya informasi. Yang utama adalah manusia. Ada yang bisa mengapa sumber daya manusia yang diunggulkan? Yang pertama, karena kita kembali lagi, ya, manusia adalah makhluk yang paling mulia saya. Kita ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kita katakan manusia adalah makhluk sempurna, jadi karena manusia adalah makhluk yang paling mulia. Karena apa? Karena mempunyai akal dan pikiran, punya akhlak dibandingkan makhluk lainnya. Itu keunggulan dari manusia. Makanya di sini ada manajemen sumber daya manusia, tidak ada manajemen sumber daya hewan. Jadi otaknya itu manusia, tergantung dengan manusianya. Termasuk sumber daya informasi itu yang mengendalikan manusia. Makanya di sini dibuat konsep dasar manajemen, konsep dasar dari manajer. Bagaimana manajer ini bisa menaungi seluruh pekerja yang di bawahnya dengan ilmu manajemen ini. Kalian kuliah di jurusan manajemen sudah tepat. Manajemen itu bukan hanya perusahaan saja, usaha, bisnis, bukan, tetapi termasuk memanajemeni diri kita sendiri. Informasi pun harus dimanajemeni supaya apa yang kita sampaikan, pesan yang kita ingin sampaikan itu sesuai dengan maksud dan tujuan kita. Jadi jangan kita ngomong A yang nanggapi B, kita nanya lain yang jawab lain. Nah, itu makanya informasi itu harus dimanajemen. Nah, lalu mengapa di sini fungsi manajemen ini? Semua fungsi ini dia membutuhkan informasi. Misalnya bagian perencanaan, dia membutuhkan informasi. Perencanaan apa? Membutuhkan data. Apa yang direncanakan untuk 1 tahun ke depan, untuk 2 tahun ke depan, itu butuh informasi. Lalu bagian pengorganisasian, itu juga butuh informasi. Suatu organisasi, ya, kalian ini organisasi, butuh gak informasi? Butuh kan? Nah, ini butuh informasi, perantaranya, sarana dari informasi.
organisasi? Masih ingat? Ada yang ingat apa itu organisasi? Oke, bantu. Organisasi adalah kumpulan 2 orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalian di sini kuliah pasti punya tujuan. Apa tujuan kalian kuliah? Mungkin beda-beda satu orang dengan orang lain. Tujuan saya, Bu, mau mencari ilmu, menuntut ilmu. Tujuan saya, Bu, mau jadi sarjana, mau dapat gelar S1. Itu tujuan beda-beda, tapi tujuannya pasti tujuan yang baik. Nah, karena di sini manajemen menerapkan itu, di sini organisasian. Terus yang ketiga, accounting. Itu juga butuh planning, informasi. Lalu bagian controlling, pengawasan juga butuh informasi. Jadi setelah controlling ada evaluation, dievaluasi kembali. Misalnya dalam suatu perusahaan, ini penjualannya tahun ini menurun, jadi dievaluasi. Kenapa penjualannya menurun? Itu diberikan informasi ke bagian mana itu yang kurang. Mungkin bagian promosi, atau mungkin bagian salesnya, atau bagian bahan bakunya kurang, atau bagian transportasinya. Itu informasi semua yang menyampaikan itu. Makanya di sini konsep dasarnya manajemen itu adalah melingkupi organisasi atau kumpulan orang lebih dari satu yang punya tujuan. Lalu selanjutnya tipe kegiatan manajemen di sini. Tipe kegiatan manajemen adalah proses penerapan program yang sudah disepakati bersama. Mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini? Izin Bu, saya ingin bertanya. Iya. Baik, perkenalkan nama saya Inana Bella. Di sini saya ingin bertanya, apa penerapan sistem informasi di kampus? Oh iya. Itu ditanyakan oleh Bella, penerapan sistem informasi di kampus. Oke. Nah, jadi kalian contohnya ya, setiap semester kalian kan mengurus KRS, KKS. Nah, itu salah satu sistem informasinya adalah sistem informasi siapa? Sistem informasi akademik. Jadi diharapkan dengan adanya sistem informasi ini mempermudah pekerjaan kita menjadi lebih cepat, hasilnya lebih maksimal. Jadi mahasiswa tidak perlu lagi datang ke sini kan, cukup upload melalui HP. Nah, itu termasuk informasi yang dilakukan yang digunakan di dalam kampus. Itu yang ditanyakan Bella tadi. Ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Desianti. Saya ingin bertanya, hubungan informasi dan komunikasi itu seperti apa? Hubungan informasi dan komunikasi. Jadi informasi itu salah satu bentuk dari komunikasi. Informasi itu ibaratnya bahannya dari komunikasi. Jadi kalau kita berkomunikasi itu kan ada apa yang ingin kita sampaikan dulu. Sudah ada di dalam benak kita apa yang kita ingin kita sampaikan. Nah, itu terjadilah komunikasi. Ada dikatakan komunikasi langsung. Apa komunikasi langsung? Ibu ini komunikasi langsung dengan kalian. Langsung? Nah, bertatap muka, langsung bertemu dengan orangnya. Ada lagi komunikasi
komunikasi tidak langsung. Ini termasuk komunikasi apa ini? Tidak langsung. Secara tidak langsung. Jadi dengan perkembangan zaman teknologi, walaupun mendekatkan yang jauh menjadi dekat, yang dekat tambah dekat dengan adanya informasi ini. Jadi diharapkan informasi itu dapat secara cepat, tepat bagi yang menerima. Nah, kita lanjutkan keputusan manajemen. Ini keputusan manajemen di dalam suatu perusahaan atau usaha. Ada yang dinamakan keputusan terstruktur atau terprogram. Nah, apa itu keputusan terstruktur? Adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogramkan. Jadi program, misalnya kalian kuliah di kampus ini, satu semester ini sudah memprogramkan melalui kartu rencana studi KRS-DC untuk semester ini. Saya ambil berapa SKS, maka kuliah apa saja yang akan saya ambil. Sama seperti dengan manajemen ini, yang suatu usaha atau perusahaan. Mereka telah menstrukturkan apa-apa yang akan dikerjakan 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan dengan keputusan terstruktur ini yang diterapkan dalam usaha atau bisnis. Lalu selanjutnya tipe kegiatan manajemen. Nah, ini tipe kegiatan manajemen itu kita bisa lihat gambarnya seperti segitiga, oke, seperti kerucut. Jadi tipe kegiatan manajemen itu ada manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, dan manajemen tingkat bawah. Jadi untuk tipe kegiatan manajemen itu dibagi 3. Apa itu Bu manajemen tingkat atas? Manajemen tingkat atas itu adalah perencanaan strategis yang dilakukan oleh manajer tingkat atas. Yang kedua, manajemen tingkat menengah melalui pengendalian manajemen taktis. Lalu yang ketiga, manajemen tingkat bawah melalui pengendalian operasi. Nah, itu kalau kita gambarkan ya. Nah, lalu yang kedua, keputusan tidak terstruktur. Nah, itu keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang terjadi tidak berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini dilakukan oleh manajer tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak mudah tersedia untuk didapat dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Jadi kan kalau kita belajar ekonomi makro itu ada belajar ilmu ekonomi itu ada ilmu mikro, teori ilmu mikro, ada teori ilmu makro. Nah, ini termasuk makro, lingkungan yang terjadi di luar. Ya, mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.